Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik seputar anggaran Cortex Administration System. Jika merujuk pada sebuah artikel berita, yaitu yang disampaikan oleh mediusnews.com dengan judul Harta Dirjen Pajak Surya Utomo naik 200% di tengah proyek Cortex 1,3 triliun rupiah masih bermasalah. Direktur Jenderal Pajak, yaitu Surya Utomo, tengah menjadi sorotan publik terkait dugaan pelanggaran laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terakhir, Surya Utomo melaporkan bahwa daftar kekayaannya seperti dikutip di laman lhkpn.kpk.go.id pada tahun 2023. Selayaknya laporan tahun 2024 paling lambat pada 31 Maret tahun 2024. Namun, di sisi lain, harta Surya Utomo mengalami lonjakan signifikan sebesar 200% sejak tahun 2016 hingga tahun 2022. Sebut saja, laporan Dirjen Pajak Surya Utomo pada tahun 2016, kekayaannya yang dilaporkan sebesar Rp6.184.609.878. Sementara pada tahun 2022, jumlah tersebut melonjak menjadi Rp18.603.381. Dari pernyataan artikel ini, dapat kita lihat bahwa kenaikan harta kekayaan yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu Surya Utomo, melonjak sangat drastis yang dapat dipersentasekan sebesar 200%. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kenaikan drastis tersebut dipengaruhi oleh adanya pembentukan Cortex Administration System yang jumlahnya sangat fantastis besar, yaitu menyentuh kisaran harga mencapai 1,3 triliun rupiah. Nampak terjadi peningkatan dalam kurun waktu 1 tahun dari tahun 2021 ke tahun 2022 dengan kekayaannya yang meningkat sebesar Rp3.658.813 dari Rp14.452.944.568 di tahun 2021. Prayogi Saputra, selaku Direktur Riset X Institute, menilai lonjakan harta tersebut dianggap tidak wajar jika dibandingkan dengan pendapatan resmi seorang Dirjen Pajak. Apalagi kenaikan harganya itu drastis naik dalam beberapa tahun terakhir, tutur dia di dalam keterangannya. Lalu, kata dia, muncul sebuah pertanyaan besar terhadap transparansi dan akuntabilitas seorang pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pajak. Jika kita mengacu pada pasal 1 ayat 8 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 07 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara yang berbunyi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi yang mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Pasalnya, menurut dia, tindakan ini mengacu pada Peraturan KPK RI nomor 3 tahun 2024 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Menurut pasal 4 ayat 4, peraturan KPK itu menyebutkan bahwa LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sebagai pejabat publik dengan tanggung jawab besar, ketidakpatuhan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat dan semakin memperburuk citra lembaga perpajakan di Indonesia, tutur dia. Kemudian di dalam pasal 4A ayat 1 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 07 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara yang berbunyi, A. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Kemudian B.
pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Kemudian C. Menteri. D. Gubernur. E. Hakim. F. Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga G. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, selain itu semua, kata dia, berdasarkan Perpres nomor 37 tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Tunjangan kinerja seorang dirjen pajak adalah sebesar Rp117.375.000 per bulannya atau setara dengan Rp1.408.500.000 per tahunnya. Menurut teori pengelolaan keuangan yaitu 50-30 dan -20 yang dikemukakan oleh Elizabeth Warren dalam bukunya All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan. Idealnya hanya 20% pendapatan yang dapat disisihkan untuk tabungan atau investasi. Sebelum lanjut pada hal berikutnya, terlebih dahulu harus kita ketahui atau kita pahami mengenai teori 50-30-20. Teori 50-30-20 adalah metode sederhana dalam mengatur keuangan pribadi dengan cara mengalokasikan pendapatan bulanan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, yaitu 50% untuk kebutuhan atau need. Needs memiliki pengertian yaitu untuk mencakup semua pengeluaran yang penting dan tidak bisa dihindari. Contohnya adalah biaya tempat tinggal atau sewa atau cicilan rumah. Kemudian makanan dan bahan pokok. Selanjutnya ada transportasi, yaitu bensin, kemudian ongkos maupun cicilan kendaraan. Selanjutnya mengenai tagihan bulanan atau listrik, air, internet dan juga telepon. Dan kemudian asuransi, yaitu kesehatan atau kendaraan. Kemudian pembayaran utang pokok jika ada. Kemudian selanjutnya yaitu 30% untuk keinginan atau wants. Berarti sebuah kategori ini adalah untuk pengeluaran yang tidak harus dipenuhi tetapi membuat hidup lebih nyaman dan menyenangkan, seperti hiburan yaitu nonton film, konser ataupun jalan-jalan, makan di luar, kemudian hobi dan kegiatan rekreasi. Selanjutnya adalah mengenai pakaian dan aksesoris, dan yang terakhir mungkin terdapat langganan yaitu seperti streaming musik, film dan lain sebagainya. Dan pada poin ketiga yaitu mengenai 20% untuk tabungan dan investasi atau savings and investment. Ini adalah bagian dari pendapatan yang dialokasikan untuk masa depan. Contohnya seperti dana darurat, kemudian tabungan pensiun, kemudian investasi yaitu saham, reksadana, properti dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mungkin adanya pembayaran utang atau di luar pembayaran pokok. Dengan demikian, seorang pejabat pemerintah seperti Dirjen Pajak hanya mampu menambah kekayaannya sekitar 280 juta per tahun. Namun, dia menilai kenaikan kekayaan Suryo Utomo dari tahun 2021 hingga tahun 2022 yang mencapai lebih dari 3,8 miliar, jauh di luar batas kewajaran. Apalagi terhadap pengelolaan keuangan pribadi yang dilakukan oleh pejabat publik. Hal penting sebagai bentuk mematuhi asas transparansi dan akuntabilitas, terutama mereka yang berada di lembaga strategis seperti Direktorat Jenderal Pajak. Jika kita mengutip dari podcast Bapak Dr. Alessandro Rey dan juga Guru Gembul, adanya malfunction yang terjadi pada Cortex Administration System membuat tanda tanya besar. Apalagi anggaran pembentukan Cortex Administration System yang sangat fantastis besar. Dari berita ini perlu diusut lebih jauh terkait melonjaknya kenaikan harta Direktur Jenderal Pajak sebesar 200%. Maka patut dicurigai adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalamnya. Menurut Saputra, dengan menggunakan pendekatan pengelolaan keuangan yang wajar seperti 50-30-20, sulit membayangkan bagaimana seorang pejabat dengan pendapatan resmi dapat mengalami peningkatan harta kekayaan sebesar itu tanpa ada sumber pendapatan lain yang tidak tercatat. Contoh ini, kata dia, menjadi ujian penting bagi integritas pejabat publik di Indonesia, terutama dalam memastikan pelaporan harta kekayaan yang transparan dan juga akuntabel. Mengenai sanksi dari adanya tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, ayat 1, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lambat
4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit yaitu sebesar 200 juta rupiah dan paling banyak yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian dalam ayat 2 yang berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dan pasal 3 yang berbunyi, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kemudian kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit yaitu 50 juta rupiah dan paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. KPK diharapkan segera menindaklanjuti kasus ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Mungkin sekian dulu informasi dan juga berita yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan sebagai bentuk dukungan terhadap kami, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Terima kasih.